Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini ya kita akan belajar membuat sebuah aplikasi sederhana tentang SPPD atau tentang aplikasi pembuatan SPPD atau aplikasi surat perjalanan atau surat perintah perjalanan dinas, di mana aplikasi ini sebenarnya sudah lama diminta di beberapa bulan yang lalu ya, cuman baru sempat membuatkan karena memang saya harus banyak belajar dulu tentang bagaimana sih cara membuatnya. Dan ketika sudah saya buat aplikasinya ini nanti, mohon maaf apabila masih ada kekurangan, masih ada kekeliruan, jadi nanti silakan disempurnakan masing-masing ya. Dan bagi yang belum subscribe, like, atau komen, silakan Anda subscribe channel ini supaya bisa sama-sama kita membangun channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi ya, karena channel ini tanpa dukungan Anda tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini, yang sudah like dan share video ini. Terima kasih, semoga kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, dan kita akan coba memulai dalam pembuatan aplikasi ini ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang aplikasi yang sudah saya buat ini. Jadi aplikasi yang sudah saya buat ini adalah aplikasi SPPD untuk kantor desa ya, atau untuk di kantor administrasi desa ya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Pada bagian sebelah kanan, nah ini adalah informasi tentang desa yang kita masukkan dalam aplikasi yang kita buat. Contoh di sini saya masukkan untuk informasinya, pertama di bagian provinsi ada Jawa Timur, kabupatennya Jember, kecamatan Jombang, desa atau kelurahannya Wringin Agung, nomor teleponnya ini saya ngawur, kepala desanya adalah Erwin Suharyanto, dan NIP-nya sekian. NIP-nya jasa juga ngawur ya itu. Nah, jika di bagian samping kanan sini adalah informasi yang kita masukkan untuk desa ya, nanti informasi di desa ini kita akan pakai untuk pembuatan SPPD-nya. Misalnya dalam memasukkan kepala desa dan NIP sama desanya ya. Terus di bagian samping kiri sini, nah ini adalah tombol navigasi yang bisa kita pakai untuk menjalankan aplikasinya, yang terdiri dari ada data pegawai, data SPPD, laporan, cetak SPPD, simpan, dan keluar. Di bagian tengah sini adalah tabel yang saya buat untuk menyimpan data pegawai yang nanti kita tambahkan menggunakan user form. Jadi data pegawai yang ada di tengah-tengah sini itu kita input atau kita masukkan lewat user form. Terus di bagian atas di sini adalah informasi dasar atau dashboard kecil atau mini dashboard yang berfungsi untuk menunjukkan informasi tentang jumlah pegawai yang sudah kita masukkan, berapa jumlah laki-laki, lalu berapa jumlah perempuan, dan berapa jumlah SPPD yang sudah kita proses. Baik, di sini akan saya contohkan terlebih dahulu ya. Misalnya kalau kita mau menambahkan data pegawai, kita cukup klik di bagian data pegawai sini. Lalu kita ketikkan nama pegawainya. Misalnya di sini nama pegawainya adalah Adiasa Suryanata. Nomor NIP saya masukkan. Saya ngawur nomor NIP-nya ya. Saya terserah saja masukkannya ini. Lalu golongannya misalnya 4A. Saya juga bebas memasukkannya. Untuk jabatan misalnya dia adalah kepala perencanaan desa misalnya. Ini juga saya ngawur. Saya juga nggak tahu apakah ini ada jabatan seperti ini di desa itu. Lalu di sini untuk jenis kelamin saya pilih laki-laki. Nomor telepon saya masukkan ngawur juga. Oke, seperti itu. Lalu kita klik tombol add. Secara otomatis dia masuk ke bagian bawah ya, ini ya hasilnya. Oke, nah ini dia untuk data pegawai yang tadi kita masukkan. Nah, di sini juga bisa kita menghapus ya data pegawainya apabila tidak diperlukan lagi ya.
Nah, seperti ini. Kalau untuk mengedit, kita nggak menggunakan tombol karena kita cukup mengeditnya lewat sini aja juga sudah selesai gitu. Nah, di bagian form tadi ini juga bisa kita gunakan untuk mencari datanya ya. Misalnya kita ketik A, maka otomatis akan muncul di sini nama-nama atau pencarian berdasarkan nama pegawainya. Ini fungsi dari form data pegawai. Nah, berikutnya setelah kita masukkan data pegawai, kita memasukkan yang namanya SPPD. Tapi sebelum kita masuk ke SPPD, tadi ketika kita memasukkan nama pegawai, maka di sini dia nambah ya, jadi 5. Dan jumlah laki-laki jadi 4. Oke, nah sekarang kita tambahkan di bagian SPPD-nya. Nah, di sini untuk di bagian SPPD ketika kita klik maka muncul tabel SPPD seperti ini. Jadi ini adalah SPPD yang sudah di-input atau sudah dikerjakan atau sudah dilaksanakan tugasnya. Nah, sekarang kita akan bikin yang baru. Bagaimana cara bikin yang baru nanti? Tinggal Anda klik di bagian tambah SPPD sini. Nah, maka muncul lagi form baru. Nah, di bagian form ini, tugas kita sekarang adalah memasukkan nomor surat, yaitu nomor surat perintah ya yang mengharuskan kita untuk mengikuti kegiatan di surat tersebut. Misalnya saya ngawur saja nomornya ya. Saya ketik UND strip, saya ngawur saya bebas mengetik nomornya ini. Tanggal surat misalnya tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Terus yang ditugaskan di sini adalah yang tadi saya masukkan terakhir, yaitu si Abiasa Suryanata ini. Di sini dia pangkat 4A otomatis dengan jabatannya Kepala Perencanaan Desa. Nah, untuk di sini maksud perjalanannya adalah misalnya BIMTEK ya. BIMTEK Perencanaan Desa berbasis digital, nah gitu misalnya. Ini juga saya memasukkannya terserah. Terus alat angkutnya misalnya di sini saya masukkan adalah mobil dinas ya, misalnya. Tempat tujuan misalnya di kantor kecamatan Tanggul, nah gitu misalnya. Tanggal berangkat di sini saya buat tanggal 11 bulan 1 ya, tahun 2021. Terus tanggal kembali di sini saya buat misalnya tanggal 13 bulan 1 tahun 2021. Terus saya tekan enter ya, otomatis maka di sini dia akan langsung terisi. Lama kegiatannya adalah 2 hari. Nah, terus di bagian pengikut sini kita tinggal klik ya, jika ada pengikutnya kita isi, jika tidak ada tidak usah diklik ya. Nah, ini kita coba untuk jika ada pengikutnya saya klik, maka di sini muncul form pengikut. Kita isi di sini misalnya pertama pengikutnya adalah si RG dan yang kedua adalah si Erwin. Nah, di sini saya batasi hanya ada 3 pengikut saja untuk bagian pengikutnya. Nah, kalau sudah di sini kita klik tombol add, maka di sini langsung otomatis muncul 2 orang. Nah, di sini di bagian pembebanan anggaran misalnya di sini kita isi APBN desa ya. Terus instansi misalnya tadi desa Uringin Agung. Lalu mata anggarannya kita kosongi saja karena di sini saya nggak tahu juga apa isinya, biasanya mata anggaran itu. Terus kita klik tombol add. Oke, seperti ini maka ada keterangan data berhasil disimpan ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini baru kita tutup. Nah, di sini belum ada muncul ya. Kita klik di bagian tombol reset data. Nah, otomatis di sini sudah ada data yang tadi kita masukkan, yaitu untuk SPPD yang akan dikerjakan. Nah, ketika data ini sudah masuk, ya sudah kita masukkan ke dalam sini. Langkah berikutnya adalah ketika ada kesalahan data misalnya ya, di sini Anda mau mengubah, Anda tinggal mengklik ya, klik saja di sini sekali, langsung pilih di bagian update data. Maka otomatis datanya akan langsung masuk ke sini. Dan tinggal Anda ganti mana yang mau Anda ganti, mau misalnya nama yang ditugaskan, atau tanggal, atau alat angkut dan sebagainya.
Anda juga bisa menghapusnya kalau misalnya tidak jadi digunakan seperti itu. Oke, nah di sini pun juga bisa kita pakai untuk mencari data SPPD. Misalnya berdasarkan nomor surat, kita masukkan di sini nomor suratnya misalnya adalah UND strip 1002. Kita klik cari, maka di sini sudah langsung otomatis tertampil ya. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mencari berdasarkan nama pegawai yang diperintah, maka kita masukkan namanya saja, misalnya huruf A namanya. Kita cari, dia juga langsung otomatis muncul, seperti itu. Oke, ini di bagian penambahan dan beberapa fitur di bagian tabel SPPD-nya nanti ya. Kita tutup. Nah, berikutnya setelah masuk di bagian SPPD, nah setelah SPPD itu dilaksanakan ya, maka di sini kita klik di bagian laporan. Nah, di sini adalah form yang kita pakai untuk mengisi hasil laporan kegiatan yang sudah diikuti. Nah, laporan ini cara mengisinya kita klik di bagian nomor surat, lalu kita pilih nomor surat yang ditugaskan untuk kita. Misalnya yang ini tadi ya, kita klik otomatis langsung muncul ya. Nama pegawainya, terus jabatannya, sama maksud perjalanannya. Nah, di sini hasilnya tinggal kita masukkan. Hasilnya di sini misalnya adalah pertama perencanaan pembangunan desa diharapkan mengedepankan aspek ramah lingkungan. Nah, itu yang pertama misalnya. Terus yang kedua hasilnya misalnya perencanaan desa dalam hal anggaran harus transparan dan akuntabel. Nah, ini misalnya seperti itu ya. Terus yang hasil ketiga misalnya jika ada lagi perencanaan desa harus dibangun dari daerah terpinggir. Nah, gitu misalnya. Nah, kalau sudah maka di sini tinggal kita klik tombol add ya. Nah, ini tinggal klik tombol add di sini. Oke, maka data berhasil disimpan. Nah, seperti itu kita tutup ya. Langkah berikutnya adalah kita mencetak di bagian SPPD-nya. Nah, ini. Nah, ini untuk format atau tombol untuk cetak SPPD ini berfungsi untuk mencetak SPPD ya yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dikerjakan dan sudah diisi untuk hasilnya gitu. Jadi SPPD yang sudah dilaksanakan itu kan ada hasilnya ya. Jadi hasilnya itu nanti dicetak untuk dilaporkan kepada kepala desanya gitu. Nah, untuk urutannya bebas ya, mau Anda mengerjakan yang mana dulu, misalnya setelah mengisi SPPD ya. Berarti setelah mengisi SPPD itu apa hal yang dilakukan selanjutnya, nah, itu tergantung dari kebutuhan atau dari alur Anda masing-masing, karena di sini saya tidak pernah tidak berkecimpung di dunia pegawai negeri sipil, jadi saya kurang paham juga tentang alur di bagian SPPD-nya untuk pelaksanaannya seperti apa gitu. Cuman di sini saya harap semoga aplikasi yang saya buat ini bisa membantu Anda dalam penyusunan SPPD. Nah, untuk mencetaknya nanti tinggal tadi kita klik ini ya, tinggal kita klik di bagian nomor surat sini, lalu kita pilih nomor surat yang mau kita cetak, ini isinya ya. Terus kita klik tombol cetak, maka di sini ada keterangan Anda akan mencetak SPPD dengan nomor surat ini dia, nanti kita pilih. Terus kita klik tombol yes. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini tanggal yang tadi kita masukkan ya. Terus ini nomor SPPD-nya. Terus ini lembar ke-1, ini pejabat yang berwenang beri perintah itu kepala desanya, ini yang diperintah tadi, ini golongannya ya. Terus ini kepala perencanaan, ini jabatannya.
Terus tingkat biaya ini tidak terisi karena memang saya tidak tahu itu diisi apa. Dan ke bawah ini juga sudah masuk ke sini. Jadi pengikut tadi ada RG sama Erwin Suharyanto, APBN Desa, dan ini sudah masuk juga untuk keterangannya. Dan berikutnya kita cek di bagian belangko. Nah ini dia tibanya berangkat dari Desa Wringin tanggal 1 ya. Bulan 11. Harusnya dia tanggal 11 tadi ya. Oke, nanti kita balik ya. Tanggal 1 November 2021. Terus ini sudah terisi juga otomatis ya. Dari tiba berangkat karena dia tadi 2 hari, berarti yang terisi cuma 2 ini enggak. Ini juga sudah terisi ya. Terus halaman berikutnya di sini yang tadi, nah ini isi dari hasil BIMTEK-nya atau hasil dari kegiatannya itu perencanaan, terus perencanaan dan perencanaan. Nah ini dia waktunya dari Senin sampai dengan sekian gitu. Oke, ini tanggalnya tadi ada yang kebalik, nanti kita akan perbaiki ya. Oke, bagaimana cara membuatnya ya? Kita akan coba mulai membuatnya sekarang. Oke, nah untuk pembuatan aplikasi SPPD seperti biasa ya. Di sini sudah saya siapkan template dan coding yang nanti tinggal Anda download dan tinggal Anda masukkan sesuai dengan instruksi video ini. Yang pertama di sini nanti di bagian samping kanan ini bisa dengan mudah Anda hapus ya. Ini bisa dihapus. Nah, ini bisa Anda hapus lalu tinggal Anda ketik saja di tempat Anda masing-masing itu di provinsi, kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan yang diminta di sini. Ya, ini yang pertama. Nah, setelah kita mengisi di bagian sini, maka langkah berikutnya ya, kita akan mengenali dulu beberapa bagian. Yang pertama di sini ada sheet-nya ya. Jadi sheet-nya ini ada menu, lalu ada data SPPD. Nah, ini data SPPD-nya tadi ya. Terus ada lagi SPPD, ini adalah form SPPD yang nanti kita cetak ya. Nah, ini dia formnya. Ini sudah saya desainkan juga, plus di dalam form SPPD sini itu sudah saya buatkan rumus. Nah, ini ya. Ini sudah saya buatkan rumus yang nanti bisa Anda gunakan ya, atau yang bisa Anda cek nanti rumusnya seperti apa. Karena rumusnya ini rumus sangat sederhana sekali, yaitu rumus VLOOKUP dan rumus logika saja ya, yang diambil dari tabel data SPPD sini untuk sumber datanya gitu. Oke, ini kondisinya lagi petir ya, dan agak sedikit hujan. Semoga hujannya nggak deras sehingga tidak mengganggu suara saya di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian bawah sini juga sudah saya buatkan rumusnya ini ya, dari dikeluarkan. Intinya nanti silakan Anda cek masing-masing ya. Anda cek masing-masing rumus atau formula sudah saya buat. Ini juga sudah saya buatkan ya, ini otomatis. Jadi silakan dicek masing-masing, nanti apabila ada kesalahan silakan diedit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Sampai dengan bagian bawah juga sudah saya buatkan format atau template seperti ini ya. Nah, ini hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian sheet berikutnya. Jadi ini sudah adalah sheet untuk SPPD-nya ya. Untuk COP nanti silakan Anda hapus ini tinggal dihapus saja dan diganti dengan COP di daerah atau di tempat Anda masing-masing. Berikutnya kita masuk ke sheet laporan. Nah, ini sheet laporan digunakan untuk memasukkan atau menyimpan data laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi kesimpannya di sini dan kita pakai untuk memasukkan data yang ada di dalam sini tadi. Nah, ini sudah saya buatkan rumus juga. Nah, ini kenapa saya buatkan rumus langsung? Karena kalau saya ngetik itu nanti takutnya nggak kelihatan ya. Nah, ini rumusnya. Ini semuanya ngambil dari sini ya, di dalam sheet laporan sini. Terus di bagian sheet berikutnya ada cari pegawai, ada cari SPPD.
Nah, ini kita gunakan untuk proses pencarian data ya, cari pegawai dengan cari SPPD tadi. Nah, ini sudah saya kopikan juga ya, ini seperti tabelnya. Ini juga sama, sudah saya buatkan seperti ini, tidak usah diganti-ganti lagi. Kalau misalnya data boleh Anda hapus, ya ini bisa dihapus, nggak masalah. Ini pun juga boleh Anda hapus, nggak masalah juga. Nah, di bagian sheet sudah saya ulas ya, ini fungsi-fungsi dan isinya seperti ini. Lengkap juga dengan rumusnya ya. Ini. Cuman yang di sini dia nggak ada rumusnya ini ya. Ini nanti kita isi menggunakan form cetak SPPD nanti itu. Oke, ini di bagian di bagian sheet SPPD-nya. Database juga sama. Ini jangan dihapus ya, karena nanti ini sebagai sampel data untuk kita melakukan proses pencetakan SPPD-nya gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian formnya ya. Nah, di bagian formnya pertama kita masuk ke bagian developer, terus masuk ke Visual Basic nanti ya. Nah, cuman di sini nanti ketika Anda mendownload file ini ya, karena banyak yang bertanya ke saya tentang kok punya saya tidak bisa diaktifkan untuk Visual Basic-nya atau makronya. Nah, caranya di sini Anda harus men-setting security makro Anda atau makro security-nya dijadikan enable atau dihidupkan dengan cara klik developer, terus masuk ke makro security ya ini. Terus di bagian makro setting ini pilih yang enable all makro saja. Jadi supaya biar langsung hidup gitu, nggak masalah. Nah, berikutnya masuk ke Visual Basic. Di sini juga sudah saya siapkan form ya. Nah, ini dia. Form yang sudah saya siapkan tadi ya. Nah, ini juga modul juga sudah saya siapkan, tapi modulnya masih kosong ya. Nanti tinggal Anda masukkan coding-codingnya. Pertama kita bahas di bagian sheet form data pegawai tadi. Nah, ini form pegawai, ini isinya. Nah, di bagian form pegawai nanti ya, di sini silakan diganti namanya menjadi CMD add ya ini ya. Terus ini ganti jadi CMD delete. Ini menjadi CMD clear. Terus yang untuk isinya di sini kita ganti menjadi TXT nama pegawai. Lalu di samping ada TXT golongan. Terus ini adalah CB jenis kelamin. Lalu ini adalah TXT NIP. Ini adalah TXT jabatan. Ini adalah TXT no telepon atau no TLPN ini ya. Jadi TXT NO TELPN. Terus di bagian bawah ini ada list box, kita kasih nama tabel pegawai dengan di sini pengaturannya. Kolom count-nya diisi 6 dan kolom head-nya jadikan true. Lalu di bagian bawah ada pencarian, di sini text box kita kasih nama TXT cari data. Terus di sini ada tombol lagi kita kasih nama CMD reset. Nah, bagaimana cara mengaktifkan form ini? Gampang saja. Sudah saya siapkan juga codingnya. Di sini kita buka yang coding form data pegawai. Nah, ini. Nah, di sini kita kopikan langsung ya. Untuk codingnya itu pertama di bagian user form inisial ya. Kita cari user form inisial. Biasanya paling bawah ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini sampai dengan ensub ya, kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam formnya sini. Ini Anda hapus saja. Lalu Ctrl V atau paste. Nah, fungsi dari coding user form inisial sini adalah dia kalau kita jalankan akan mengisi langsung otomatis data yang ada di sini. Ya, ini. Nah, oleh karena itu di sini coding yang bisa saya jelaskan. Di sini dia sheet 2 itu artinya kita mengambil data dari sheet 2 sini karena dia adalah tempat kita menyimpan data pegawai. Terus dari rank C, kenapa C? Karena di sini tabelnya itu kita mulai dari C ya ini ya. Nah, ini C. Terus di sampingnya, di bawahnya sini ada tabel pegawai. Nah, tabel pegawai di sini kita mengambil dari nama list box tadi namanya tabel pegawai. Lalu di bagian sampingnya sini ada menu. Menu ini adalah nama sheet kita yaitu menu. Terus C8. C8 itu berarti data pertama yang mau kita masukkan yaitu dari C8 sini. Ya, ini C8.
sampai dengan H. H berarti itu dari tabel atau kolom terakhir itu kolom H dia. Jadi H adalah kolom terakhir di datanya. Nah, di sini artinya kalau misalnya jika datanya atau isinya itu ada tabel ini ada lebih dari satu, ya maka yang kita masukkan adalah data di sini. Tapi kalau misalnya kosong, maka di sini kita nggak masukkan atau hanya masukkan di bagian judul saja gitu. Nah, terus di bagian bawah di sini ada CB jenis kelamin itu kita dapat dari sini tadi. Nah ini CB jenis kelamin ya, combo boxnya. Kita isi dengan laki-laki dan perempuan. Oke, makanya kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan sekarang tombol add ya ini ya. Jadi kita kopikan, kita cari tombol add-nya. Di paling atas, nah ini langsung Anda copy ya. Atau copy dari sini ya, dari perintah membuat ini sampai dengan and if. Nah, ini kita copy. Buka, klik 2 kali tombol add-nya sini, langsung di paste. Nah, seperti itu. Guys. Taruh sini ya. Nah, paste gitu. Nah, ini yang bisa saya jelaskan untuk codingnya. Pertama di bagian dim data pegawai, ini ngarang ya. Jadi ini adalah deklarasi untuk kita memasukkan data. Kita kasih nama data pegawai. Nah, di bagian data pegawai sini, ini juga sama ya. Kita kasih nama atau kita atur dia data pegawai itu di sheet 2. Kenapa sheet 2? Karena memang kita mau menyimpan data di sheet 2. Ya, di sheet 2 itu yang ini, sheet menu ini. Jadi kita menyimpan data di sini. Nah, itu sheet 2 dia. Dari rank C. Kenapa C? Karena memang tabel yang kita buat di sini itu dari kolom C. Makanya kita masukkan C di sini. Untuk angka ini 5000 ini bebas ya, fleksibel. Mau berapapun boleh ya. Karena ini menunjukkan sampai berapa baris data nanti. Nah, untuk nama-nama textbook ini sudah tadi kayak saya bahas ya. Jadi itu didapat dari nama-nama textbook yang ada di sini gitu. Nah, ini. Itu nama-namanya. Ini juga sama ya. Ini data pegawai offset 1,0 berarti kita isi dengan txt nama pegawai berarti yang ini. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Maka di sini kita isi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus di bagian bawah sini ada me.cb jenis kelamin.clear itu adalah nama combo box yang ini. Terus di sini ada call user form inisial ya. Call user form inisial itu berarti memanggil perintah private sub user form inisial ini. Kenapa? Karena kita akan mengupdate data setelah data ditambah seperti itu. Oke, ini untuk yang tombol add. Nah, berikutnya tombol ini ya. Tombol listbox-nya sekarang. Nah, ini. Kita cari codingnya untuk listbox. Coding listbox di sini. Nah, ini dia. Private sub tabel pegawai. Kita copy dari application.screenUpdating sama dengan false. Sampai dengan, nah ini. And sub-nya nggak perlu, kita copy. Nah, tadi kita sudah mengklik 2 kali di bagian listbox ini ya. Kita klik 2 kali, maka muncul tabel pegawai seperti ini. Tinggal Anda klik di bagian prosedur sini, kita ganti menjadi DBL klik. Nah, ini kita hapus yang bagian atasnya. Lalu kita paste perintah di sini. Nah, seperti itu. Kita coba sekarang jalankan ya. Kita klik 2 kali, maka dia akan masuk ke atas sini dan ini mati ya. Kenapa kita mematikan ini? Supaya nanti kita nggak bisa lagi menambah ini ke dalam tabel. Karena sudah ada gitu. Jadi dia biasanya dihapus atau dibersihkan. Oke, ini perintahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian-bagiannya ini sudah saya jelaskan juga tadi nama-nama ya. Ini tabel pegawai. Terus ini sheet 2 kenapa? Ya karena kita mau mengubahnya di sheet 2 gitu. Sumber ubah ini adalah nama ini ya, nama variabel yang mau kita pakai untuk mengubah data. Sheet-nya sheet menu ya, ini sheet menu. Terus row code-nya ini kolom C juga karena kita mau menggantinya dari kolom C tadi ya. Dan seterusnya. Ini C, H berarti sampai dari kolom C sampai dengan kolom H seperti itu.
Ini txt nama pegawai ya, berarti kita mencarinya nanti itu atau mungkin 2 kali berdasarkan nama pegawainya seperti itu. Oke, lanjut sekarang kita kopikan yang clear ya. Kita cari, kok clear, yang delete dulu ya. Kita cari tombol delete. Nah ini dia, dari if ini Anda copy sampai dengan end if. Nah ini dia. Oke, kita taruh tombolnya di delete. Nah ini kita taruh sini ya. Nah ini hasilnya. Ini berfungsi untuk menghapus data ketika nanti datanya kita klik 2 kali dari listbox ya. Nah di sini ada perintah ya, ada call unprotect sheet dan call urut pegawai sama call protect sheet. Nah ini berfungsi apabila kita menghapus data ya, karena nanti di sheet ini itu kita akan protect, kita akan kunci supaya nggak bisa di edit untuk menu-menunya atau nggak bisa digeser untuk menu-menunya ya. Ini kan bisa digeser kemana-mana masih. Nanti kita butuh protect sheet supaya nggak bisa digeser. Nah perintahnya di mana? Perintahnya di sini. Jadi Anda buka yang ini ya, ini modul menu dan urut data. Nah ini buka. Jadi silakan pertama Anda copy yang sub protect sheet dan sub unprotect sheet. Ini copy, terus masukkan ke dalam modul. Nah ini ya, modul menu sini, taruh. Oke, kita sudah punya sub protect sheet dan sub unprotect sheet. Terus di bagian yang urut data, ini kita copy dari yang bawah sini. Nah ini urut data pegawai. Nah ini kita copy sampai dengan end sub ya, jangan lupa ini nggak tercopy tadi. Nah ini kita copy, kita masukkan di modul urut. Nah ini, oke, taruh situ. Berarti di sini dia sudah di bagian data pegawai dia sudah terisi ya. Jadi ada unprotect itu didapat dari sini tadi, unprotect sheet. Terus di Nah di bagian protect sheet itu didapat dari protect sheet tadi sini. Dan untuk kalau urut pegawai itu didapat dari modul urut pegawai sini ya. Nah, seperti itu. Kita coba dulu. Kita jalankan ya. Kita hapus, misalnya ini kita hapus. Kita klik delete. Kita klik yes. Nah, maka akan terhapus ya. Kita klik OK, datanya akan naik. Nah, ini jadinya dia terprotek sudah. Nah, ini terkunci. Jadi kita nggak bisa menggeser-geser lagi. Nah, gitu. Ya, nah, ini nggak bisa kita geser lagi. Nah, untuk unprotect-nya di sini kita masuk ke bagian kita klik saja di bagian view sini atau review ya, klik unprotect sini. Nah, ini sudah tidak terkunci. Nah, ini karena tadi sudah kita masukkan yang di bagian protect sheet tadi ya ini ya. Ini juga kita hubungkan langsung ke bagian tombol set ini. Klik kanan, pilih assign makro lalu pilih yang protect sheet. Oke, yang ini klik kanan, pilih assign makro dan pilih unprotect sheet. Jadi ini fungsinya mengunci, ini fungsinya membuka, seperti itu. Oke, jadi artinya itu ini kalau Anda kunci maka ini nggak bisa diganti-ganti lagi sudah. Nah gitu. Ini mau diganti nggak bisa, maka di sini kalau mau ganti kita klik dulu tombol ini. Nah ini bisa Anda ganti sudah seperti itu. Oke, ini di bagian form pegawai sudah selesai tombol delete, sekarang tombol clear ya. Kita cari dulu tombol clear. Nah ini tombol resetnya, tombol clear ya. Bukan. Tombol clear, di mana tombol clear? Oh, sepertinya belum saya buat ya teman-teman ya tombol clear-nya ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita langsung buat saja di sini. Nah ini kita klik 2 kali. Terus Anda langsung kopikan aja ini ya. Nah ini di copy, masukkan ke dalam tombol clear. Nah, karena fungsi tombol clear ini hanya berfungsi untuk menghapus data yang ada di sini. Jadi kita klik tombol clear, maka dia hilang. Plus kita aktifkan juga ini ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi me.cmd@enable sama dengan
true. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita klik 2 kali ini mati, kita tombol clear, dia hidup lagi gitu. Oke, itu tombol clear tadi. Terus tombol ini sekarang pencarian di sini text box ya. Di sini kita cari codingnya. Nah, ini dia. Bukan. Nah, ini kita copy ini dari on error sampai dengan nah ini. Oke. Kita copy lalu kita taruh di dalam text box ini. Paste. Oke. Nah, ini dia sudah selesai ya. Saya jelaskan di sini. Ini tadi unprotect ya, sudah saya bahas. Sheet 7 itu yang ini ya, cari pegawai. Jadi tadi sudah kita bahas juga bahwa sheet 7 ini cari pegawai kita gunakan untuk mencari data pegawai yang mau kita cari gitu. Berikutnya kita coba dulu langsung. Nah, ini kita ketik langsung misalnya. Oke, maka langsung otomatis ada terisi ya di situ. Oke. Nah, sekarang untuk reset ini kita copy dari sini tadi. Kita cari tombol reset. Nah, ini dia. Kita copy 2 ini. Nah, 2 aja perintahnya. Kita klik 2 kali, paste. Nah, ini. Jadi kalau kita nyari A, kita klik reset, ya dia balik lagi gitu ya. Nah, tapi ini nggak kosong ya. Nah, ini dia hasilnya. Misalnya S, oke. Nah, seperti itu. Oke, ini tuh perintah reset tadi, seperti itu perintahnya. Oke, form pegawai sudah. Berikutnya adalah form SPPD. Nah, ini tadi formnya. Nah, ini dia yang banyak ini. Nah, ini lumayan banyak ya. Nah, ini sambil Anda siapkan kopi ya, biar nggak ngantuk gitu. Oke, di bagian SPPD sini kita akan cek nama-namanya apa saja. Perhatikan baik-baik ya, biar nggak salah nanti dalam penggunaan atau mengganti namanya. Pertama di bagian sini kita kasih nama txt nomor surat ya. Terus ini kita kasih nama txt tanggal surat. Ini kita kasih nama CB, nama pegawai. Terus yang ini kita kasih nama txt pangkat. Terus ini silakan dikasih nama txt jabatan ya. Terus yang ini dikasih nama txt maksud perjalanan. Ini dikasih nama txt alat angkut. Yang ini txt tempat tujuan. Ini txt tanggal berangkat. Ini txt tanggal kembali. Ini txt lama kegiatan ya. Terus ini txt pengikut. Ini tombol, kita kasih nama cmd pengikut. Terus ini txt anggaran. Lalu txt instansi. txt mata anggaran, dan txt keterangan. Di bawahnya dikasih nama cmd_add atau add. Terus di bawahnya lagi ada sampingnya lah ini cmd update atau cmd_update. Ini cmd_delete. Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke codingnya. Ini kita tutup dulu coding yang tadi, sudah selesai. Kita buka coding SPPD. Nah, ini kita copy langsung di bagian user form inisial. Kita cari user form inisial. Mana ini nih? Mana ini user form inisial? Nah, ini dia. Ini user form inisial ya. Ini kita copy dari sini ya. Dari sini sampai if, copy. Baru masuk ke formnya sini.
Anda klik 2 kali di bagian form yang kosong sini ya. Klik 2 kali maka muncul seperti ini, tinggal ganti di sini menjadi inisial. Ini kita hapus karena nggak penting, paste di sini. Oke. Kalau kita jalankan, maka di sini harusnya terisi ini. Nah, ini. Ya, ini terisi. Nah, ini. Berikutnya setelah itu kita masuk ke apa tadi? Aduh, kenapa ini? Kita masuk ke tombol pengikut. Nah, ini. Ya. Di bagian pengikut sini ya, berarti sebelum kita membahas ke tombol ini, maka kita harus membuat dulu atau mengatur dulu di bagian form pengikut sini. Nah, ini. Di bagian form pengikut sini kita membuat ada 3 combo box. Pertama ada CB pengikut 1 namanya ini. Ya. Terus CB pengikut 2, lalu ada lagi CB pengikut 3. Terus di sini ada lagi tombol, kita kasih nama cmd_add. Nah, karena kita harus mengaktifkan ini dulu untuk bisa membuka Untuk bisa membuka tombol ini, maka di sini kita aktifkan dulu form yang kecil ini, yang pengikut ini. Kita buka di sini formnya adalah coding form pengikut. Nah, ini. Langsung kita copy semua ya, codingnya. Lalu kita masukkan langsung ke sini. Oke, ini kita hapus langsung paste. Nah, ini. Oke, coding ini berfungsi untuk pertama ya ini. Itu tombol add berfungsi menambahkan pengikut ke dalam form SPPD, yaitu yang di sini. Nah, ini. Jadi, form pengikut, nanti kalau Anda klik tombol add ya, dia akan mengisi pada text box pengikut ini ya, text box pengikut akan diisi dengan 1 orang, 2 orang, atau 3 orang apabila yang diisi adalah combo box yang diisi adalah sesuai dengan jumlah orang yang ikut gitu. Terus di sini adalah user form inisial, itu berfungsi untuk mengisi combo box ini ya. Contoh kalau kita jalankan maka akan terisi otomatis begini. Ini adalah nama-nama pegawai di sini nih. Nah, ini kita bisa memilih. Nah, gitu. Ya, jadi bisa kita pilih form di bagian form pengikutnya. Sudah aktif berarti kita bisa mengaktifkan tombol ini ya, CMD pengikut. Nah, di bagian CMD pengikut sini ini juga simpel sekali ya tombolnya ya. Jadi kita cari aja ini. Kita cari pengikut. Nah, ini dia. Ini kita copy ya, yang ini doang nih, satu baris ini. Kita klik 2 kali. Paste. Oke, jadi kalau kita jalankan, kita klik ini, maka hasilnya begini. Tuh, kita klik, nah, klik add, maka muncul 3 orang ya. Ini 3 orang ya, bukan 30 orang ya. Ini kita perbaiki dulu nih. Nah, ini kurang jaraknya. Nah, seperti itu. Kita kasih jarak ya. Kita simpan. Masih di bagian form SPPD, ya. Kita masuk ke tombol add-nya sekarang ini ya. Add-nya belum, kita kopikan. Sekarang tombol add-nya itu dia panjang ya, lumayan ya, karena lumayan banyak juga yang di input. Nah, ini dia tombol add-nya. CMD add ya, ini. Kita copy dari perintah sampai ke bawah. Nah, sampai end if. Nah, ini. Copy, lalu masukkan ke tombol add. Nah, seperti ini. Sama juga dengan yang tadi, ya. Ini data ini adalah deklarasi atau variabel yang kita pakai untuk mengisi data SPPD nanti ya. Terus nama-nama dari text box nomor surat, tanggal surat, combo box nama pegawai, txt pangkat, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama yang kita ambil dari sini tadi ya. Nah, ini. Itu kita masukkan ke sini gitu. Oke. Nah, ini untuk tombol add ya. Sudah masuk, kita akan
tes ya apakah bisa masuk atau enggak. Di sini kita isi misalnya nomor surat, saya ngawur saja nomor suratnya atau bebas saja. Tanggal surat, kita isi misalnya 1/1/2021 ya. Nama yang ditugaskan misalnya RG. Oh, ini belum aktif ya. Sorry, ini belum aktif. Jadi harusnya ada codingnya ya. Kita masukkan dulu codingnya. Itu adalah coding combo box ya. Combo boxnya yang ini nih. Nah ini. Ini ada copy dari on error sampai dengan call MSG box. Nah ini kita copy. Kita masukkan ke dalam combo box ini. Nah, kita paste lalu kita coba jalankan. Kita klik, nah maka otomatis dia langsung terisi. Nah ini dia, ya. Oke, nanti kalau misalnya diisi, ketika Anda klik, maka dia akan tertambah. Contoh ini kita isi ya, misalnya namanya atau nomornya. Nomornya kita isi UND strip bebas, nomornya saya isi 1/1/2021. Maksudnya misalnya penyuluhan pertanian atau penyuluhan petani desa. Nah ini saya nggak ngerti kegiatannya apa ya. Alat angkut misalnya sepeda motor. Tempat tujuan misalnya balai latihan kerja. Tanggal berangkat misalnya tanggal 2 bulan 1 tahun 2021. Terus tanggal kembali misalnya tanggal 5/1/2021. Nah, ini tadi kan kalau kita klik enter maka dia akan terisi ya. Nah, ini sementara kita langsung dulu ya, kita kasih keterangan di sini. Nanti kita akan kasih coding di sini ya. Harusnya ketika kita tekan enter gini, nah ini akan terisi ini. Nah, isi sekarang di sini kan dari tanggal 2 sampai tanggal 5 berarti 3 hari. Saya isi 3 hari. Nah, pengikutnya di sini kita klik berarti ini. Kita masukkan misalnya pengikutnya adalah Anggri, yang kedua adalah Kiman. Kita klik add, nah maka otomatis langsung muncul 2 orang. Terus pembebanan anggaran di sini kita isi APBN desa misalnya ya. APBD gitu saya. Instansi misalnya Desa Beringin Agung. Mata anggaran saya nggak tahu, kita kosongi aja. Klik tombol add. Oke, data berhasil disimpan. Tutup. Nah, maka di sini langsung otomatis akan terisi jumlah SPBD-nya 4 ya. Kita cek di bagian data SPBD sini. Nah, ini dia. Nah, ini data SPBD yang tadi kita masukkan dulu, masuk ke sini sudah. Nah, ini. Oke. Itu di bagian tombol add. Ya, untuk tombol add di bagian form SPPD. Nah, sekarang tadi kita akan coba mengaktifkan di tombol atau di text box ini tanggal kembali. Jadi kalau kita tekan enter maka dia akan mengisi otomatis di bagian lama kegiatan. Kita cari codingnya. Codingnya where are you? Nah ini, jadi ini codingnya kita tinggal copy dari dim sampai dengan, nah ini, ensubnya jangan copy, masuk ke sini, klik 2 kali di bagian tanggal kembali, terus di sini kita ganti menjadi after update. Nah ini dia after update, ini kita hapus, terus taruh di sini tadi hasil
kopiannya, maka di sini otomatis langsung mengisi di bagian hasil lama kegiatan. Misal nih kita isi tanggal 1 2 2021 sampai dengan tanggal 5 2 2021. Enter, maka langsung otomatis muncul 4 hari seperti itu. Nah, sekarang tombol update ya. Kita cari tombol update. Nah, ini dia tombol update. Tombol update. Nah, ini dari sini ya kita copy dari application ini sampai dengan nah, sheet 2 select. Kita copy, Ctrl C. Kalau kita masukkan ke dalam tombol update. Nah, ini kita taruh, oke. Nah, ini sudah bisa Anda gunakan untuk mengupdate data ya. Nanti kita akan coba menggunakannya setelah kita berhasil membuat menyelesaikan tombol ini ya. Terus tombol delete. Kita masukkan juga tombol delete. Tombol delete yang ini ya. Nah, ini kita copy dari if sampai dengan call urut SPPD ya. Nah, ini sampai end if ini ya. Kita copy, langsung klik 2 kali tombol delete, paste. Nah, karena di sini ada call urut SPPD, maka di bagian sini kita masukkan ya urut SPPD-nya. Kita ambil dari sini tadi. Nah, ini dia sub urut SPPD. Oke. Kita taruh di bagian bawahnya. Nah, sudah masuk. Oke, berikutnya setelah ini selesai, baru kita masuk ke bagian form data SPPD. Nah, ini nanti kita pakai untuk memasukkan data SPPD yang sudah di input ya. Nah, pertama di sini kita bahas di bagian namanya. Di sini ada combo box ya, kita kasih nama CB berdasarkan. Kita kasih nama TXT kata kunci yang ini. Ini kita kasih nama CMD cari. Ini kita kasih nama CMD reset. Ini update data. Ini CMD add ya ini. Ini tabel SPPD dengan pengaturannya bound kolomnya kolom count-nya 18 dan kolom head-nya true. Terus kolom width yang pertama ada 80 di situ. Oke, terus di bagian bawah ada label, ini label ya. Kita kasih nama jumlah SPPD seperti itu. Nah, langkah pertama di sini ini kita tutup dulu ya ini. Coding form SPPD ini kita tutup dulu. Sudah selesai. Ini juga sama, form pengikut sudah selesai juga. Kita buka sekarang yang tabel SPPD. Nah, ini. Oke, pertama kita masukkan seperti biasa di user form inisial ya. Nah, ini kita copy sampai dengan end width, dari perintah sampai end width kita copy. Kita paste di sini ya, klik 2 kali. Pilih di prosedur menjadi inisial. Ini dihapus. Lalu kita paste, oke. Kalau kita jalankan, maka hasil seperti ini. Nah, dia akan mengisi data seperti ini. Itu ngambil dari sheet SPPD sini, dan dia akan mengisi juga di bagian jumlah SPPD-nya. Karena ada coding ini. Nah, ini. Perintah mengisi jumlah SPPD ya. Ini juga saya kasih keterangan di atasnya. Berikutnya, setelah berhasil mengisi, maka langkah selanjutnya kita mengaktifkan tombol update data tadi yang berhubungan dengan form SPPD ini. Oke. Nah, ini kita klik 2 kali update datanya. Terus kita cari di sini codingnya ya. Untuk update data itu, nah ini dia. Kita copy dari on error sampai dengan nah call ini. Ensub enggak, kita copy. Kita masukkan ke dalam CMD update. Nah, ini. Nah, setelah masuk ke sini ya, sudah kita masukkan ke sini. Kita akan tes
Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di bagian sini ada yang namanya call hitung pengikut ya. Call hitung pengikut, terus ada lagi mana ini? Oke, ini aja ya. Jadi ada call hitung pengikut. Jadi kita harus masukkan dulu ya hitung pengikutnya karena coding itu berfungsi untuk menghitung jumlah pengikut yang masuk ke dalam surat SPD-nya. Nah, ini dia. Ini kita copy langsung dari private sub sampai end sub. Lalu Anda masukkan saja langsung ke bagian bawah sini. Langsung kita Ctrl V. Maka seperti ini bentuknya. Ini fungsinya untuk menghitung jumlah pengikutnya gitu. Jadi kalau kita jalankan ya gini. Nah, kita klik satu SPPD ini ya. Kita klik tombol update. Nah, maka akan membuka form SPPD langsung mengisi bagian-bagiannya dengan data yang kita klik di sini tadi. Plus juga akan mengisi langsung otomatis di bagian pengikutnya gitu. Kalau kita klik, nah dia akan terisi. Pengikutnya ini siapa? Oh, ini pengikutnya gitu. Anggriani dengan Sukiman gitu. Kalau yang lain misalnya kita klik ini update ya. Oh, sebelum ya. Apakah nggak ada namanya? Ya, karena tadi ini kita hapus ya, jadi namanya nggak terdaftar, jadi kita pilih yang ada aja. Misalnya Anggriani. Oke, nah ini. Kita klik, nah ini pengikutnya RG dan Suharyanto gitu. Oke, ini yang sudah terdaftar, cuma tadi nama Erwin terhapus ya, masalahnya itu. Kita hapus tadi. Oke, di bagian update sudah. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian cari data ini. Oh iya, ini tadi kalau kita jalankan, ini juga sudah mengisi ini ya. Nah, ini nomor surat dan pegawai yang diperintah itu sudah terisi otomatis. Sekarang cari data ini. Kita cari. Bukan di sini ya. Yang di sini. Private sub. Cari. Ini dia cari. Dari on error sampai dengan call user form inisial. Kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam tombol cari sini. Nah, ini. Ya, ini dia. Langsung kita tes. Kita cari berdasarkan nomor surat. Kita ketik misalnya UND strip 1002. Cari. Nah, ini sudah ada. Ya. Nah, cari SPPD ini juga berhubungan dengan sheet yang ini tadi. Nah, ini gara-garanya dia muncul ke sini datanya tadi. Makanya dia masuk ya. Jadi jangan sampai ini dihapus ya. Ini dipakai untuk mencari data SPPD-nya gitu. Oke, lanjut. Cari sudah, sekarang reset ya. Nah, ini reset pun juga sudah ini ya. Ini CMD berdasarkan ini sudah atau belum tadi kita copy. Oh iya, ini tadi kita ngopinya kebanyakan ini ya. Jadi harusnya dari sini nih. Dari on error ya sampai dengan ini adalah perintah untuk cari ya. Nah, ini tombol cari. Terus kalau yang ini sampai dengan call user inisial ini adalah perintah untuk tombol reset. Nah, ini. Nah, tombol reset ini. Oke, ini untuk tombol resetnya. Ini codingnya tadi itu. Kelebihan ngopinya tadi itu. Oke, berarti cari, reset sudah, update sudah, sekarang tambah SPPD. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali saja, kita ketik saja form. Nama form SPPD-nya ya, kita ketik form sppd.show. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan, kita klik tambah SPPD, ya udah nambah, begini dia muncul. Oke ya. Tinggal Anda isi, klik add, terus nanti klik tombol reset data, maka datanya akan nambah di sini gitu. Nah, berikutnya kalau sudah, kita masuk sekarang ke bagian form laporan, belum ya. Pegawai sudah, pengikut sudah, SPPD sudah, oke. Sekarang laporan, nah ini. Di bagian form laporan ini berfungsi untuk mengisi laporan hasil kegiatan yang diikuti ya.
Jadi di sini kita isi, kita ganti dulu namanya menjadi CB nomor surat, terus ada TXT pegawai, ada lagi TXT jabatan, TXT maksud kegiatan maksudnya ya. Terus ada lagi TXT hasil 1, TXT hasil 2, TXT hasil 3, dan CMD add. Nah, ini hasilnya saya batasi 3 hasil saja di situ ya. Untuk coding cuma tombol add saja sama coding ini ya, sama memunculkan di dalam text box yang di bawahnya ini nanti. Oke, kita panggil dulu atau kita buka dulu codingnya, kita tutup dulu ini. Coding form laporan, nah ini. Pertama kita copy yang bagian user form inisial ya ini. Kita copy dari dim sampai dengan mif, copy. Kita klik 2 kali user form yang kosong, lalu kita ganti menjadi inisial. Kita paste. Nah ini kita hapus. Kita jalankan, maka otomatis akan terisi seperti ini. Ini kita ngambilnya itu dari SPPD sini. Nah ini yang diambil. Oke. Nah lanjut lagi sekarang di bagian coding ini. Nah jadi nanti kalau kita pilih combo box di sini, maka akan menghasilkan data di bagian bawahnya. Ini kita copy, codingnya adalah yang ini. Dari on error sampai dengan call. Nah ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini tadi. Oke. Nah itu adalah coding untuk memanggil nama yang ada di sini. Oh, langsung muncul otomatis ya. Nah ini codingnya. Ini bisa Anda analisa sendiri sebenarnya ya, kalau misalnya Anda ingin memahami atau misalnya penasaran dengan maksud dari codingnya. Misalnya nih sheet 4, kenapa di sini kok ada set cari pegawai ya, karena kita mau mencari pegawai di sini. Jadi cari pegawai itu berarti kita membuat deklarasi atau variabel untuk mencari pegawai, kita kasih nama cari pegawai. Jadi ini bebas saja nama sebenarnya, jadi nggak boleh pakai spasi atau nggak boleh sama dengan nama-nama objek yang lain gitu. Nah ini sheet 4 karena kita mencarinya di sheet 4 data SPPD gitu. Oke, berikutnya lanjut sekarang ke bagian tombol add ini ya. Kita kopikan tombol add-nya berarti yang ini. Oke, kita copy sampai dengan mif ya ini. Copy dan kita paste di sini. Oke, nah seperti ini. Tombol add ini berfungsi untuk menambah atau menyimpan hasil kegiatan ke dalam tabel laporan. Nah ini ya. Nanti dia disimpan di sini. Ini fungsi dari tabel yang kita buat itu. Oke, jadi sudah. Kita coba sekarang. Nah, di sini yang sudah ada laporannya kan yang 1001 ya. Kita akan masukkan juga. Kita cari yang 1002. Nah, ini. Kita isi hasilnya misalnya tentang pelatihan Excel Advance. Nah, kita isi di sini hasilnya adalah pembelajaran Excel hendaknya didasari dengan rasa suka terhadap materi Excel. Yang kedua misalnya formula yang digunakan hendaknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini misalnya hasilnya ya. Kita klik tombol add. Oke. Terus, nah ini belum diisi ya. Kita isi misalnya strip kalau misalnya nggak ada. Oke, kita add. Nah, maka sudah tersimpan. Klik OK. Nah, ini hasilnya tadi. Hasil dari laporannya gitu. Oke, laporan sudah. Ya, berikutnya ke bagian cetak SPPD. Nah, ini. Kita tutup. Kita buka sekarang yang cetak SPPD-nya. Nah, ini. Kita copy langsung ya.
Kita kopikan pertama perintahnya untuk yang user form inisial. Nah, ini dia. Lalu kita paste di sini, klik 2 kali, pilih user form inisial. Ini kita hapus, lalu kita paste. Nah, kalau kita jalankan, maka ini terisi seperti ini. Lagi-lagi kita ngambil nomor suratnya tadi. Terus di sini kita masukkan juga coding pencarian untuk mengisi di bawahnya ya. Nah, ini kita copy ini sampai dengan call. Kita taruh sini ya. Paste. Oke, jadi kalau ini kita jalankan, kita isi, maka akan terisi. Nah, ini. Baru kita masukkan coding tombol print. Ya, ini tombol printnya sampai dengan end if. Oke. Klik 2 kali tombolnya, taruh sini. Nah, ini. Nah, yang dicetak itu adalah sheet 1 ya. Nah, ini sheet 1 karena sheet 1 letaknya SPPD. Nah, ini sheet 1 SPPD ini. Nah, nanti ketika Anda klik 2 kali atau Anda memilih ya di inisialnya 2 kali ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini kalau misalnya Anda pilih ya, misalnya memilihnya yang ini. Nah, ini kita klik, maka sini berubah otomatis sesuai dengan yang Anda klik. Karena memang di sini ada codingnya. Nah, ini dia. Sheet 1, sheet 1, sheet 1. Ya, ini sheet 1, G6. Ini G6 kita isi dengan tanggal, terus G7 kita isi dengan nomor surat, terus lembarnya kita isi dengan 1. Karena saya nggak ngerti itu lembar 1 itu apa, jadi nanti bisa Anda edit sendiri di sini mau diisi apa gitu ya. Nah, itu untuk di bagian cetak SPPD ya. Jadi ini sudah kita bahas ya. Ini tadi. Nah, ini selesai sudah tadi ya. Terus SPPD juga sudah. Ini tabel juga sudah. Lalu pengikut sudah. Pegawai sudah. Cetak juga sudah ya. Terus modul urut juga sudah. Nah, sekarang untuk yang ini, untuk yang tabel di sheet di bagian sini itu sudah saya buatkan rumus juga ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini tinggal nanti Anda klik, Anda cek apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum sesuai, maka silakan Anda lakukan pengeditan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya masih ada kekurangan, silakan disempurnakan ya. Nah, di sini untuk langkah berikutnya kita masuk ke bagian sheet menu sini ya. Kita akan mengaktifkan tombol-tombol atau mengaktifkan perintah-perintah yang sudah kita buat tadi. Nah, pertama di sini, ini di bagian samping kanan sini ya, sebelum kita masuk tombol tadi, ini sudah saya buatkan rekapitulasi data ya ini. Ini adalah rekapitulasi data yang mencatat berapa jumlah pegawai ya ini ya. Yang sudah saya buatkan, nanti otomatis akan terhitung di sini ya. Laki-laki ada berapa? Ini perempuan juga ada berapa ya. Ini dia. Jumlah SPPD ada berapa. Jadi jumlah SPPD ini kita ngambil dari sheet SPPD sini. Rumusnya menggunakan Komta ini. Nah, ini. Nah, data-data ini atau jumlah-jumlah ini kita hubungkan ke dalam dashboard atas ini. Nah, ini. Jadi ini adalah jumlah pegawai kita ngambil dari sini. Makanya di sini dia rumusnya sama dengan Q7 ya. Ini juga sama, kita ngambil dari Q8 ini, lalu ini dia ngambil dari Q9, ini Q10, jadi yang ini. Oke, nah berikutnya kita aktifkan tombol ini sekarang, kita masuk ke coding sheet menu. Nah, ini. Ini langsung kita copy semua, ya, kita copy sampai dengan ini yang protect sheet dengan unprotect sheet ini jangan di copy ya, karena sudah di copy tadi.
Ini kita copy yang sub buka pegawai, kita taruh di modul menu, taruh bawah sini. Lalu ada lagi sub buka tabel SPPD, kita taruh bawahnya. Terus buka laporan, ya. Terus ada lagi sub cetak SPPD, terus simpan dan keluar. Nah, ini kita copy semua ini. Oke. Kita paste. Terus kita tinggal menghubungkan tabel-tabel di sini ya. Kita klik kanan, pilih assign makro. Ini data pegawai, berarti kita pilih yang apa ini? Nah, ini buka form pegawai. Terus ini juga kita klik kanan, data SPPD, berarti pilih assign makro, pilih yang buka tabel SPPD. Laporan, klik kanan, pilih assign makro, pilih yang buka laporan, cetak SPPD, assign makro. Terus kita pilih yang cetak SPPD. Terus simpan, assign makro, pilih yang simpan. Lalu keluar, assign makro. Terus pilih yang keluar. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk menjalankan tombolnya ya. Kita klik ini, dia terisi atau membuka yang ini. Terus data SPPD, laporan ini, cetak SPPD, simpan, dan keluar. Nah, ini kita akan coba cetak SPPD ya. Kita cetak yang sudah ada laporannya, itu yang ini tadi. Kita cetak. Yes. Oke, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Terus ini sudah akan terisi juga ini ya. Nah, ini bayar latihan kerja, Jabar Agung ya. Ini dia berapa hari ini ya tadi. Di sini keterangannya adalah 3 hari ya. 3 hari. Nah, di sini berarti kalau 3 hari harusnya dia terisi ya. Oke, kita perbaiki dulu ini. Saya perbaiki dulu. Nah, di sini kan dia nggak terisi, cuma yang terisi yang ini. Nah, di sini harusnya kita tambahkan lagi ya. Di sini ada if or ya ini. Ini tambahkan dulu sama Anda nanti. Buka if or. Nah, gini. Lalu Anda klik yang sel ini ya. Nah, ini sama dengan ketik 2 3 spasi hari petik 2 titik koma. Nah, gitu. Terus di sini kasih tutup kurung. Oke. Enter. Nah, maka di sini langsung otomatis akan terisi. Ini juga sama ya. Tambahkan lagi or buka kurung. Ini ya, or buka kurung, lalu setelah or buka kurung kita klik lagi sel yang ini tadi. Nah, ini. Oke. Nah, ini hasilnya. Tekan F4 untuk mengunci. Sama dengan petik 2 3 hari petik 2 titik koma. Nah, di sini kita tutup kurung setelah 2 hari. Oke, nah ini tutup kurung ya. Enter. Nah, itu. Ini juga sama nanti ya. Nah, ini juga sama, kita isi if or juga. If or lalu kita klik lagi di sini. Nah, ini F4 lagi sama dengan petik 2 ketik 3 spasi hari petik 2 titik koma. Terus ini kita kasih tutup kurung di sini. Enter. Nah, ini juga sama, kita kasih if or buka kurung, lalu kita klik ini, dikunci F4 sama dengan petik 2 3 hari 3 spasi hari ya
petik 2, titik koma. Di sini kasih tutup kurung lagi, enter. Nah, ini. Nah, maka akan terisi blankonya seperti ini ya. Untuk tanggalnya ini kita tinggal mengubah. Kalau misalnya dia masih angka kayak gini, tinggal kita ganti jadi long date. Nah, ini. Oke, ini sudah saya perbaiki, nanti tinggal Anda cek masing-masing ya, apakah sesuai atau enggak dengan kebutuhannya. Dan ini kita cek untuk SPPD nomor UND 4545 laporannya apakah sudah ada. Oke, belum ada. Yang ada adalah yang 1002. Kita akan coba cetak 1002 ya. Kita coba cetak. Yes, nah ini hasilnya di 2 hari. Kita coba cek, nah ini hasilnya untuk blankonya 2 hari. Dengan hasilnya adalah, nah ini. Kita coba cetak, print. Oke. Saya kasih nama cetak SPPD. Oke, kita coba buka cetak SPPD. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari cetakan yang tadi seperti ini bentuknya. Oke, nah ini. Oke, baik teman-teman semua ya. Untuk tutorial video pembuatan aplikasi SPPD ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pembuatan aplikasi ini, ada kesalahan atau ada kekurangan. Mohon dimaklumi karena memang di sini saya juga masih belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.